Halo bung-bung semua, kita sudah sampai pada sidang lanjutan ketiga dari Mahmilub G30S Dr. Subandrio. Sidang ini berlangsung pada 2 Oktober 1966 malam hari. Di konten Testifile sendiri, kita sudah memasuki episode ke-11 serial Mahmilub Dr. Subandrio. Bung-bung yang sempat tertinggal, silakan mengunjungi playlist Mahmilub Dr. Subandrio di channel ini. Baiklah, mari kita mulai. Tapi seperti biasa, kami ulangi, kembali kami tegaskan, Testifiles hanya menyajikan dokumen, testimoni, dan hasil penelitian para peneliti dan lembaga. Kami tidak menghadirkan teori atau pendekatan apapun. Sekali lagi, bung-bung juga harus menelaah versi-versi lainnya. Oh ya bung-bung, kami tentu memasukkan gambar berupa tulisan berita acara agar bung-bung juga bisa membaca langsung. Kadang-kadang kami akui sebagai narator sering sekali salah dalam membacanya, apalagi yang berbahasa asing, utamanya bahasa Belanda. Bahkan bung-bung bilang narator tampaknya harus kursus bahasa Belanda karena sering gagal bunyi. Daripada dibelikan singlet, mending gajinya dipakai buat kursus. Narator hanya membacakannya saja. Gaya dan intonasi dari pembacaan ini pastilah tak sama dengan sidang sebenarnya. Berita acara persidangan dari sidang ketiga Mahkamah Militer Luar Biasa yang bersidang di tempat yang sama dengan susunan tetap seperti sidang ke-1 pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 1966 dimulai jam 20.00 waktu Indonesia bagian Barat. Setelah sidang dibuka dan dinyatakan dibuka untuk umum, ketua memerintahkan agar tertuduh dibawa masuk ke depan sidang. Tertuduh dibawa masuk ke dalam ruangan sidang dengan penjagaan baik dan lepas dari segala ikatan, di mana telah hadir pula auditor dan pembela sebelumnya. Hakim anggota Letnan Kolonel Sugiri, sarjana hukum, kepada tertuduh. Saudara Subandrio, saya akan menanyakan soal konsep surat Gilchrist. Coba saudara terangkan, konsep itu dari mana dan akan dikirim kemana mestinya? Dari duta besar akan dikirim ke Sekjen Kementerian Luar Negeri Inggris di Indonesia. Konsep surat tersebut menurut surat pengantar yang saudara terima diketemukan di mana? Di rumahnya Bill Palmer. Bill Palmer itu orang apa? Orang Amerika. Apakah soal itu logis bahwa surat konsep berada di tangan orang Amerika, padahal surat itu mestinya dari orang Inggris? Jadi di situ, di rangkaian itu Bill Palmer ada juga di bungalow dari kedutaan Inggris di situ. Jadi mereka itu di situ banyak bungalow-bungalow di rumahnya Bill Palmer. Jadi bagaimana ketemu di rumahnya Bill Palmer, bukan di orang Inggris itu? Jadi bagi saya sendiri kemungkinan itu apa sekretarisnya si kedutaan Inggris itu di sana atau pengetiknya di sana. Itu yang saya curigai. Jadi mau tak mau mestinya menimbulkan kecurigaan, bukan? Bagaimana? Apa tidak menimbulkan kecurigaan bagi saudara? Ya, saya pernah dahulu menginap di dalam rangkaian bungalow itu. Mereka suka berkumpul di situ, di antaranya orang Inggris dan orang Amerika. Tapi kan surat itu mestinya rahasia, sehingga tidak mungkin segitu saja diketemukan di rumahnya Bill Palmer. Itu mungkin Bill Palmer sendiri juga mungkin mengambil surat itu. Itu saya juga tidak tahu kejadiannya. Mestinya saudara mesti bercuriga dalam soal itu atau tidak? Tidak. Salah satu jabatan dari saudara adalah Ketua Gabungan 1 Koti, lalu menjadi Kogam. Ya,
Apakah persoalan Dewan Jenderal dan konsep surat Gilchrist ini pernah dibicarakan di KOTI? Tidak, oleh karena dibacakan dengan presiden dan sidang tertutup. Yang menutup itu siapa? Jadi itu sesudahnya itu kalau dianggap perkumpulan panglima itu dianggap sebagai KOTI terbatas. Jadi staf saudara di gabungan 1, saudara tidak perlu untuk dibicarakan. Jadi sesudahnya dibicarakan dengan presiden itu, sekali itu jadi dibicarakan. Berhubung dengan jawaban saudara pada pembela bahwa kalau ada awan dan saudara mengatakan tidak bisa menduga akan hujan, tapi sekarang saya tanyakan, kalau ada awan yang sudah gelap, saudara bisa menduga ada hujan atau tidak? Bagaimana? Tadi siang, saudara mengatakan kalau sekarang ada awan di udara, apa saudara bisa menduga bahwa ini akan hujan? Lalu, saudara jawab, tidak bisa menduga. Sekarang, kalau ada awan itu sudah ada titik-titik gelap banyak, saudara bisa menduga atau tidak? Ya, kiranya itu akan hujan, tapi ya tidak ketentuan, hanya Tuhan yang tahu. Lalu saudara kalau pergi perlu membawa alat-alat untuk mencegah hujan atau tidak kalau sudah banyak hitam-hitam itu? Kurang jelas, itu pelan-pelan saja. Kalau sudah tahu bahwa ada awan hitam, lalu kalau saudara pergi, apa saudara tidak membawa payung dan lain-lain? Jadi semestinya mengambil tindakan tegas. Ya, cukup. Selesai Hakim Anggota Letnan Kolonel Sugiri, Sarjana Hukum, dengan pertanyaan-pertanyaannya, Ketua mempersilahkan Hakim Anggota Mayor Laut Jayus Sukoto, Sarjana Hukum, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Tanya jawab berlangsung sebagai berikut. Hakim Anggota Mayor Laut Jayus Sukoto, Sarjana Hukum, kepada tertuduh. Saudara Subandrio, hanya ada satu pertanyaan yang kami sampaikan, yaitu bagaimana sampai terjadi konsep Gilchrist itu sampai di tangan ex-Letnan Kolonel Heru Atmojo dari Auri. Saya tidak tahu bagaimana caranya, tapi kami di situ melihat ada Auri yang pada waktu itu diwakili oleh Herlambang. Saudara Herlambang itu diberi kopi. Cukup. Selesai Hakim Anggota Mayor Laut Jayus Sukoto, Sarjana Hukum, dengan pertanyaan-pertanyaannya, Ketua mempersilahkan Hakim Anggota AKBP Taslan Karnadi, Sarjana Hukum, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Tanya jawab berlangsung sebagai berikut. Hakim Anggota AKB Pol Taslan Karnadi, Sarjana Hukum, kepada tertuduh. Saudara Subandrio, hanya satu pertanyaan saja yang saya akan tanyakan, yaitu apakah pernah diperhatikan sudah diperiksa surat Gilchrist Security Classifications daripada surat tersebut? Jadi bagi saya itu waktu tidak memikirkan security, hanya saya dapat ini otentik, itu bagi saya. Dalam surat tersebut antara lain disebutkan top secret di atas. Apakah tidak pernah diperhatikan adanya security classifications ini? Tidak, saya sendiri tidak. Mungkin staf saya, tapi saya sendiri tidak. Cukup, terima kasih. Selesai Hakim Anggota AKB Polisi Taslan Karnadi, Sarjana Hukum, dengan pertanyaan-pertanyaannya, Ketua mempersilahkan auditor mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Tanya jawab berlangsung sebagai berikut. Auditor Letnan Kolonel CKH Dur Mawel Ahmad, Sarjana Hukum, kepada tertuduh. Saudara Subandrio, apakah dokumen konsep Gilchrist itu pakai tanda tangan? Tidak. Pakai tanda tangan? Tidak. Apakah mempunyai paraf di bawahnya? Tidak.
Apa yang menunjukkan kepada saudara, menimbulkan keyakinan bagi saudara bahwa itu otentik? Diberitahu oleh BPI bahwa itu otentik. Diberitahu? Ya, saya tanya kepada saudara, bagian yang mana itu yang dapat menimbulkan keyakinan bagi saudara bahwa itu adalah otentik? Apakah itu ada handscript di dalamnya? Ya, saya sendiri tidak menyelidiki apa yang bagaimana caranya penyelidikan otentik. Akan tetapi saya dapat laporan otentik. Itu saya terima itu. Baiklah, kita teruskan. Dokumen konsep surat Gilchrist atau dari bekas duta besar Inggris itu saudara bawa ke istana. Menurut keterangan saudara tadi siang. Dan keterangan saudara tadi siang dalam pemeriksaan sidang ini menyatakan bahwa dengan membacanya, orang terhadap atau membaca dokumen konsep Gilchrist itu dapat menimbulkan ada 4 persoalan. 1. Menguatkan Dewan Jenderal. 1 lagi ada hubungan dengan luar negeri, Angkatan Darat dengan luar negeri, dan pokoknya ada 4. Dan salah satu di antaranya adalah saudara mengatakan bahwa Local Army Friends itu adalah gerombolan yang ada di Sulawesi Selatan. Saya akan bertanya kepada saudara, apakah pendapat saudara ini sewaktu saudara berada di istana di dalam rapat dengan panglima-panglima itu sewaktu Presiden menanyakan tentang Dewan Jenderal? Apakah saudara mengemukakan pendapat saudara itu kepada Presiden bahwa yang dimaksudkan dengan Our Local Army Friends ini adalah gerombolan-gerombolan yang di Sulawesi Selatan? Ya, itu ketika pada waktu pembicaraan saya tanya, apakah saudara sampaikan itu kepada Presiden bersama-sama dengan Jenderal Yani di dalam rapat? Tidak. Jadi saya tidak bicarakan. Saya bertanya di dalam rapat, apakah itu saudara tidak disampaikan? Tidak. Kenapa saudara tidak sampaikan di dalam rapat? Oleh karena bagi saya tidak ada hubungan gerombolan itu dengan Dewan Jenderal. Betul, tapi Presiden waktu itu sedang mempersoalkan Dewan Jenderal yang berlandaskan kepada dokumen konsep Gilchrist ini. Saya tanya, kalau saudara sudah berfungsi sebagai Kepala Pusat Badan Intelijen BPI, telah mempunyai tanggapan bahwa Our Local Army Friends yang dimaksudkan di dalam konsep ini adalah gerombolan-gerombolan jenderal. Sewaktu Jenderal Yani didesak dalam persoalan ini, apakah saudara tidak mengatakan kepada Presiden atau di dalam rapat itu bahwa yang dimaksud Our Local Army Friends itu adalah gerombolan di Sulawesi Selatan? Tidak. Saya pada itu waktu saya merasa bahwa Presiden sudah merasa puas dengan jawaban Jenderal Yani. Ya, di waktu itu pendapat saudara simpan karena Presiden sudah menunjukkan pendapat bahwa dengan asosiasi Presiden waktu itu dengan adanya Our Local Army Friends, dalam itu adalah persoalan Dewan Jenderal. Dengan mendengar itu, saudara menutup keterangan saudara dan pendapat saudara. Sesudahnya dijawab oleh Jenderal Yani, Presiden merasa puas. Itu saya diam saja, dan sesudah itu kita bicarakan. Dus, pendapat dan tanggapan saudara itu dalam rapat tidak saudara kemukakan? Tidak saudara kemukakan. Jadi nyatanya pada waktu itu Presiden dengan berdasarkan dokumen konsep Gilchrist itu adalah menimbulkan persoalan Dewan Jenderal, bukan persoalan dari gerombolan di Sulawesi Selatan. Benar demikian? Sudahnya dibicarakan. Saya tanya dalam rapat. Tidak. Dus, tidak ada dibicarakan mengenai bahwa yang dimaksud Our Local Army Friends itu adalah gerombolan di Sulawesi Selatan. Tidak karena saudara mempunyai pendapat bahwa dengan Our Local Army Friends itu yang dimaksudkan adalah gerombolan di daerah-daerah itu. Kenapa?
Oleh karena saya sendiri baru saja mengunjungi daerah itu, hubungan dengan istilah-istilah itu, our local army friends itu, hubungan dengan kalimat itu. Kenapa saudara sampai mengambil tanggapan bahwa yang dimaksud itu adalah pasukan-pasukan yang di Sulawesi Selatan? Oleh karena saya baru datang ke sana, dan di sana dilaporkan bahwa istilah Inggris yang mempersenjatai dan lain-lainnya. Apakah itu tidak berhubungan dengan term lokal? Bagaimana? Apakah tidak berhubungan dengan term yang tertulis dalam kalimat local army friends itu? Karena lokal itu